Indonesia, tanah air yang kita cintai, memiliki aturan kewarganegaraan yang mengikat setiap warganya. Namun, bagaimana jika cinta yang membawa kita melintasi batas negara justru membuat kita kehilangan identitas kita sebagai warga negara? Ini adalah kisah perempuan Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya setelah menikah dengan warga negara asing. Kewarganegaraan adalah hak fundamental. Namun, dalam banyak kasus, perempuan Indonesia yang menikahi warga negara asing seringkali menghadapi masalah kompleks dalam status kewarganegaraan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada ketentuan yang memungkinkan kehilangan status kewarganegaraannya, khususnya dalam pernikahan lintas negara. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan antara seorang wanita WNI dan seorang pria WNA dapat dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Sebuah perkawinan yang terjadi antara seorang warga negara Indonesia atau WNI dengan seorang warga negara asing atau WNA. Akibatnya, orang-orang yang melakukan perkawinan campuran tersebut bisa mendapatkan kewarganegaraan baru dari suami atau istrinya, tetapi bisa juga kehilangan kewarganegaraannya atau kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Perkawinan. Lalu, jika kita mengacu pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kewarganegaraan, dengan jelas dinyatakan bahwa ayat pertama, perempuan warga negara Indonesia atau WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing atau WNA selanjutnya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri tersebut itu harus mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat 2, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan campuran tersebut. Ayat 3, perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan mereka menjadi ganda, karena hukum kita tidak mengakui adanya keluarga negara ganda. Ayat 4, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinan mereka dilangsungkan. Jadi, apabila kita mengacu pada pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam hal hukum negara dari si suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat terjadi perkawinan campuran, maka istri yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya akibat dari adanya perkawinan campuran tersebut. Artinya, dapat ditarik kesimpulan apabila hukum negara asal dari suami mau diayunda, misalnya suami berkewarganegaraan Korea, selanjutnya berdasarkan hukum dari Korea memberikan warga negara Korea kepada Maudi Ayunda, maka Maudi Ayunda dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia kecuali jika Maudi Ayunda mengajukan permohonan atau pernyataan untuk tetap menjadi warga negara. Kebijakan ini seringkali merugikan pihak perempuan, terutama apabila perda sudah berakhir. Bahkan pernikahan bisa saja dianggap tak sah. Perempuan Indonesia memilih untuk menikah dan tinggal di negara lain. Data menunjukkan berbagai macam alasan-alasan yang beragam. Yang pertama, alasan finansial sebesar 45%. Yang kedua, alasan pendidikan dan karir sebesar 25%. Yang ketiga, alasan faktor sosial dan budaya sebesar 5%. Masih ingat Shirley, TKW yang dinikahi miliarder Arab Saudi? TKW asal Banten itu sebelumnya ramai dibicarakan beberapa waktu lalu.
Pasalnya, ia seperti ketiban durian runtuh lantaran dinikahi miliarder Arab Saudi saat menjadi TKW. Menikah pada tahun 2006 silam, kini usia pernikahan Shirley dan suaminya sudah sekitar 17 tahun. Lantas, bagaimana kabar Shirley mantan TKW asal Banten tersebut sekarang? Setelah menikah dengan miliarder Arab, kehidupan Shirley ternyata berubah total. Kehidupan Shirley pun terlihat makmur dan berkecukupan. Ia tinggal di rumah mewah dengan berbagai perabotan mahal. Ini adalah cerita dari salah satu saudari kita yang bernama Bu Yuliana yang menikah dengan seorang pria berwarga negara Australia. Yuliana, warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia, yang dihadirkan sebagai saksi mengatakan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Maria Farida Indrati, bahwa betapa sulit dan rumitnya pendaftaran status anaknya sebagai warga negara Indonesia. Hal tersebut menurut Yuliana telah menghilangkan hak-hak anaknya sebagai warga negara Indonesia terhalangi. Anak saya ini seharusnya masih bisa memperoleh hak konstitusi sebagai warga Indonesia dari perkawinan campuran, seperti halnya anak-anak yang terlahir di tahun 2006. Saat ini anak saya berusia 14 tahun, sehingga dia masih berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Mendengarkan keterangan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan kepada pemerintah apakah ada mekanisme lain yang dapat menangani keterlambatan pendaftaran tersebut. Kalau menggunakan mekanisme penetapan pengadilan tidak bisa keterlambatan itu, Pak. Seperti dalam mekanisme akte kelahiran itu, Pak. Ya kan? Bisa tidak? Untuk mengakomodir bagi yang memang ini kan keterlambatan ini bisa juga bukan karena salah undang-undangnya, karena memang para saksi ini juga karena memang merasa tertidur juga, karena ada keteliduran lah. Pemerintah mengatakan bahwa pada tahun 2011 masih dibuka menyusul pendaftaran, dikarenakan pemerintah juga posisinya tidak ingin ada warga masyarakat yang mengalami hal-hal seperti ini. Tapi sebagai ketentuan umum ada peralihan, memang pemerintahan itu ada legalitasnya. Tetapi ketika ada keberatan-keberatan, para pihak bisa saja mengajukan mekanisme pengadilan. Panjerawan, Agung Smara. Kasus ini hanyalah puncak gunung es. Perempuan Indonesia yang menikahi warga negara asing, baik dari Taiwan, Singapura, Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat menghadapi dilema. Perceraian seringkali menjadi momen sulit bagi mereka. Bukan hanya sekedar emosional, tetapi juga secara administratif. Hilangnya kewarganegaraan bagi perempuan Indonesia bukan hanya sekedar persoalan administratif juga. Berdasarkan laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), individu tanpa kewarganegaraan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap hak-hak dasar mereka. Di Indonesia, ini berarti tidak bisa mendapatkan KTP ataupun kartu keluarga yang menjadi syarat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bahkan membuka rekening bank. Dampak sosial juga sangat terasa. Banyak perempuan yang kehilangan kewarganegaraan tidak hanya merasa terisolasi, akan tetapi mereka juga kehilangan identitas mereka di masyarakat. Sebuah survei oleh Indonesian Legal Aid Foundation menunjukkan bahwa 67% perempuan tanpa kewarganegaraan menghadapi stigma sosial, termasuk dianggap sebagai pendatang ilegal atau orang yang tidak memiliki keabsahan hukum. Dari segi ekonomi, dampaknya lebih parah. Tanpa kewarganegaraan, perempuan tidak bisa memiliki pekerjaan informal. Data dari International Labour Organization memperkirakan bahwa lebih dari 50% perempuan yang kehilangan kewarganegaraan di Asia Tenggara harus bekerja di sektor informal dengan pendapatan di bawah standar layak, tanpa perlindungan hukum. Bagaimana negara kita dalam menghadapi masalah ini? Ada gerakan dari aktivis dan organisasi perempuan untuk mendorong revisi Undang-Undang Kewarganegaraan.
namun perjalanan menuju keadilan masih panjang. Warganegaraan ganda kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Dalam pidato pembukaan acara tersebut, Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan undang-undang kewarganegaraan ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian gitu kan, dual citizenship, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute, di injury times, pemerintahan beliau tiba-tiba ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Indonesian Diaspora United dan Indonesian Diaspora Network Global adalah dua dari sejumlah kelompok yang mendorong RUU ini. Malu-malu tapi mau gitu kan, memetakan diaspora, teasing juga gitu, bagaimana kalau keluarga negaranya direkonstruksi dan lain-lain. Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Kedua kelompok menyatakan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan ganda. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu, jadi ngulang lagi dari awal gitu, itu kerasa banget ya. Istilahnya passing the baton gitu ya. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain. Aturan kewarganegaraan ganda terbatas saat ini diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Saat ini Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau mereka yang lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan atas dasar tempat lahir mereka. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau melepas jika ingin memegang kewarganegaraan lain. Kisah ini adalah pengingat bahwa setiap warga Indonesia tanpa memandang gender berhak atas perlindungan dan keadilan dari negaranya. Mari kita dorong perubahan demi masa depan yang lebih baik. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Sebelumnya kami dari kelompok 1 KWN ingin mewawancarai masyarakat sekitar dan meminta pendapatnya, apakah boleh? Boleh Kak. Bila berkenan, ini dengan siapa ya? Dengan Kak Tara. Oh baik Kak Tara. Pertanyaan pertama, di sini bagaimana pendapat Kak Tara soal saudari-saudari kita di luar sana yang kehilangan kewarganegaraannya akibat mereka kemudian bercerai dengan warga negara asing Kak? Menurut saya kehilangan kewarganegaraan akibat menikah itu tidak seharusnya terjadi ya, dan seharusnya pemerintah juga punya andil atas hal ini. Begitu. Kemudian menurut kakak, apakah ada kerugian-kerugian yang bisa dialami oleh individu tersebut akibat kehilangan kewarganegaraan ini Kak? Kerugiannya pasti ada. Seperti yang pertama, masyarakat yang kehilangan kewarganegaraannya akibat menikah itu akan merasa terasingkan. Dan lagi, di rumahnya yang seharusnya dia bermasyarakat di dalamnya, dia akan merasa tidak dapat bermasyarakat juga di dalamnya. Kemudian, mereka juga dapat kehilangan layanan-layanan yang seharusnya dapat mereka akses ketika mereka menjadi kewarganegaraan dalam negara tersebut, tapi tidak dapat diakses, seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lagi pada masa pemilu ini mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Benar banget. Makasih banyak ya Kak untuk pendapat kakak. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya Kak. Iya Kak, sama-sama.